Assalamualaikum anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya fotosintesis. Apakah kalian ada yang tahu apa itu fotosintesis? Adi, coba apa yang kamu tahu tentang fotosintesis? Belum tahu Pak, fotosintesis itu adanya pada tumbuhan ya Pak? Kalau Adi tidak salah, dia adanya pada tumbuhan hijau. Nah, bagus sekali jawaban Adi. Apakah fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan berwarna hijau? Tumbuhan yang memiliki warna daun tidak hijau tetap dapat melakukan fotosintesis dikarenakan semua daun mengandung klorofil, baik itu daun berwarna hijau maupun daun yang tidak berwarna hijau. Hal yang membedakan yaitu kandungan klorofil yang berbeda-beda pada setiap jenis tumbuhan. Wah, hebat sekali. Rifa jadi penasaran, Pak. Bagaimana proses fotosintesis tersebut, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus Rifa. Baiklah, Bapak akan membagikan kalian dalam kelompok, kalian akan mengeksplorasi sendiri tentang tumbuhan hijau dan proses fotosintesis. Untuk itu, mari sama-sama kita akan belajar dari sumber di lingkungan sekitar sekolah, dari internet maupun buku. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Asik, kita belajar di luar kelas hari ini. Sekarang kita sudah berada di luar kelas, silahkan kalian catat dan pelajari hal-hal yang kalian amati dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Teman-teman, mari kita amati sama-sama tumbuhan di sekitar sekolah kita. Seperti yang dikatakan Pak Indra tadi, proses fotosintesis bukan hanya dari tumbuhan hijau kan? Iya, benar seperti yang Ina katakan, mari kita mulai dari pohon mangga yang ada di sekolah kita, nanti kita lanjutkan ke pohon rambutan. Oke, baiklah. Mari kita amati dan catat sama-sama. Yuk kita mulai sekarang, sementara teman kita mencari dari internet dan buku. Wah, ternyata proses fotosintesis seperti itu ya. Kalau menurut penjelasan buku, tanaman menyerap air dari tanah yang diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, termasuk daun. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia, mulai dari batang hingga buahnya bisa dikonsumsi manusia. Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Lewat fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan gula sebagai cadangan makanan. Lihat, dari penjelasan hasil browsing internet ternyata fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air, H2O, dan karbon dioksida, CO2, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa, C6H12O6. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan, buah. Nah, anak-anak, kalian sudah mencari sumber informasi masing-masing dari apa yang Bapak berikan, sekarang coba kemukakan ke depan kelas. Tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di bagian lain seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Baik, silahkan maju satu orang lagi ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil temuan kalian. Pada umumnya fotosintesis terjadi di bagian daun. Karena dalam sel daun ada organel, bagian sel, yang disebut kloroplas dan mengandung klorofil, untuk menangkap cahaya matahari. Bagus. Kalian semua hebat. Kalian sudah melakukan hal luar biasa hari ini. Kalian mampu secara mandiri mencari sumber informasi dari berbagai media. Terima kasih untuk proses pembelajaran kita. Seperti yang diharapkan dalam Intisari Pemikiran Ki Hajar Dewantara.